Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang bersuka cita di tempat ini. Bersama-sama berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Bersama-sama sorakan haleluya. Oh, yang percaya bahwa Yesus kita adalah Allah yang dahsyat, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bersama-sama hari ini masuk dalam hadirat yang kudus. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Yes. Thank you Lord, thank you Jesus. Ya Tuhan. Angkat dua-dua tangan umat Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan pujian penyembahan yang terbaik dari dalam hatimu. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak diberikan, tiada kata untuk memujimu. Kami kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 karena mengakukan setiap lidah, semua bangsa, semua makhluk dan pulau. Bukan hormat, dipujian bagi anak domba. Oh, haleluya, 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 karena meneguhkan setiap lidah, semua bangsa, semua makhluk dan pulau. Bukan hormat, pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Oh, tiada kata yang layak diberikan, tiada kata untuk memujimu. Tapi kan bersorak dengan segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karena meneguhkan setiap pilihan, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Bukan hormat, pujian bagi anak domba.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau bersama sorakan, berikan glory, berikan hormat. Amin, amin. Yesus, yes Lord, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih Kau telah melayakkan kami umat-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. You are worthy. Yes, you are mighty. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau layaknya untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Ini ganti pujian kami buat Engkau Yesus. Amin. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Angkat dua-dua tanganmu, buat Tuhan di tempat ini. Naikkan pujian penyembah terbaik bersama-sama. Yes, God. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
dengan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Amin. Sujud menyembahmu, bersama Tuhan katakan amin. Bersama serahkan, layak disembah, layak disembah. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kau jadikan kami Tuhan sebagaimana kami ada hari ini. Sungguh-sungguh itu semua karena kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Maka hari ini Tuhan kami siap untuk memuji-Mu, menari, melompat. Bahkan kami juga siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bersama-sama Tuhan yang bersuka cita, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi paling meriah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama lihat kanan kiri. Jika Bapak Ibu Saudara datang bersama dengan keluarga, bersama-sama bersuka cita dengan keluargamu, sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini menyanyikan kehidupannya. Bersiap maju jangan marah, Yesus panglima kita. Semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Bersama-sama tepuk tangan lagi pada mulai buat Tuhan kita di tempat ini. Serahkan haleluya. Hey, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat
dari seluruh penjuru bumi. Datang untuk menyembah. Katakan haleluya. Yesus panglima kita, serahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh, bersama-sama bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Bersama-sama lagi berdekat pada nama Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Bersama-sama. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan kau pakai lebih lagi. Bersama-sama Tuhan, nyatakan, hey. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Lebih lagi, segala raja. Segala raja. Sorak-sorak mulai malam dari Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami umatmu di tempat ini siap untuk memuji-Mu, menyembah lebih lagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Bersama-sama katakan, ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Katakan ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Amin. Aku bebas bersama. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Yang terbaik, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Yang terbaik bersama-sama di tempat ini, bersukacita lebih lagi umat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Are you ready? Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Waktu lagi Tuhan, bagi siapa umat di tempat ini, Yesus sudah bersuka cita.
pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintang, berlari pada tujuan panggilan sudah wis. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih lagi bersama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, bersama dengan imanmu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanyakan segala beban dan dosa yang merintang, berlari pada tujuan panggilan sudah wis. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Bersama. Haleluya. Amin. Yang terbaik. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, bersama-sama Tuhan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dua-dua tangan terangkat, tanda setiap hati kita siap untuk menyambut kebenarannya. Amin. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kirimkan api-Mu hari ini Yesus. Kirimkanlah api-Mu bagi umat-Mu. Yes. Thank you Jesus, thank you Jesus.
minyak hujan dan anginmu. Yesus, ini doa kami Tuhan. Minyak kudusmu berhembuslah dan ubahkanku. Terima api minyak hujan dan anginmu. Oke, baca dengan iman kami katakan Tuhan, kirimkan apimu, Yesus Tuhan, hujan dan minyak kudusmu berhembus atas setiap kami Tuhan, berhembuslah dan ubahkanku. Terima minyak hujan dan anginmu. Kirimkan apimu. Ini yang kami percaya di tempat ini. Hujan dan minyak kudusmu, sebab kami percaya berhembuslah dan ubahkanku. Kirim api minyak hujan dan anginmu. Kirimkan bersama, kirimkan dengan iman Tuhan, apimu Tuhan, hujan dan minyak kudusmu, dan berhembuslah sekarang, berhembuslah dan ubahkanku. Dan anginmu. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di akhir bulan ini Engkau Tuhan yang menyertai kami
sampai hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu yang bergabung dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa kami. Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa umat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, membebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi seluruh umat-Mu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tuhan tolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Gereja Tuhan, haleluya. Tema khotbah hari ini adalah memperbaiki mesbah. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mendengar doa. Allah kita adalah Allah yang mengajak umatnya untuk berdoa. Dan Allah juga adalah Allah yang berjanji bahwa mintalah kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Tapi gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Doa, haleluya, kalau saudaraku gereja Tuhan tidak dinaikkan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, dan doa saudaraku, haleluya, kalau tidak dinaikkan dengan saudaraku, haleluya, kekudusan, maka saudaraku tidak ada artinya. Karena kita berkata dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2, baca Bu Linda, bahwa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, haleluya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. ialah segala dosamu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana Bapak Ibu dosa, kejahatan, pelanggaran itu menjadi penghalang, yang menghalangi setiap doa, yang menghalangi setiap permintaan kita dengan Tuhan. Maka saudaraku gereja Tuhan, tema khotbah hari ini adalah memperbaiki mesbah. Saudara kulihat Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Bagaimana Elia tampil saudaraku sebagai raksasa iman. Dia mendemonstrasikan iman yang besar di antara orang Israel, saudaraku, yang kebanyakan mereka sudah kehilangan iman. Mereka hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Saudaraku, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Kata Elia kepada seluruh rakyat Israel, datanglah dekat kepadaku. datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Maka mendekatlah seluruh rakyat Israel kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Garis bawahi bagaimana Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Lanjutkan terus, haleluya. Kemudian Elia mengambil 12 batu Alkitab berkata Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. menurut jumlah suku keturunan Yakub. Lanjutkan. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Saudaraku, kepada Yakub, nenek moyangnya, telah datang firman Allah. Engkau akan bernama Israel. Engkau akan bernama Israel. Haleluya. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, Bapak Ibu gereja Tuhan, ia mendirikan mesbah itu demi nama Tuhan. dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu Membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, Saudaraku, Elia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. memotong lembu dan menaruhnya di atas kayu api itu. Lanjutkan. Sesudah itu ia berkata, Sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, Bapak Ibu gereja Tuhan, penuhilah dengan 4 buyung air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. dan tuangkan ke atas kayu korban bakaran dan kayu api itu.
Kemudian katanya, Kemudian Elia berkata, buatlah begitu untuk kedua kalinya. buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka membuat itu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Kemudian Elia berkata, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Alkitab berkata air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Lanjutkan terus, haleluya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, Pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang pada hari ini biar diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan semua perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah ya Tuhan. dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dan Engkaulah yang membuat hati bangsa ini tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, Bapak Ibu gereja Tuhan, turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran. kayu api, batu, dan tanah itu. Kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bahkan air yang ada dalam habis dijeratnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, Ketika seluruh rakyat Israel melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, sujudlah orang Israel serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini memperbaiki mesbah. Bapak Ibu gereja Tuhan, kalau saudara lihat pembacaan ini, bertahun-tahun orang Israel mereka gagal panen. Mereka mengalami krisis. Mereka mengalami kelaparan. Mengapa? Karena Alkitab berkata, hujan tidak turun atas Israel. Saudaraku, kalau hujan tidak turun atas Israel, maka saudaraku, ladang mereka tidak menghasilkan. Dan saudaraku, ternak mereka juga tidak menghasilkan. Mengapa hujan tidak turun? Mengapa hujan tidak turun? Karena hujan itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi yang menarik, yang luar biasa adalah bagaimana Elia tampil berbeda. Dia memperbaiki mesbah Tuhan. Elia ingin supaya melalui peristiwa ini orang Israel bertobat. Orang Israel hatinya berbalik, melihat apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu gereja Tuhan, tema khotbah hari ini memperbaiki mesbah Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bulan ini adalah bulan Anda dan saya berbuah yang lebat. Tetapi gereja Tuhan, kalau ada dosa, kalau ada kejahatan, ada pelanggaran, ada kesombongan, ada ketidaktaatan, itu yang menghalangi kita untuk berbuah yang lebat. Saudara gereja Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, kamu akan menerima, supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Dengan kata lain gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bulan Agustus ini saudaraku, tidak ada permohonan, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Semua doamu, semua permohonanmu, semua permintaanmu akan menjadi kesaksian yang hebat, kesaksian yang luar biasa. Saudaraku, sebelum Elia berdoa, Alkitab berkata, sebelumnya ada nabi-nabi Baal 450. Mereka berdoa dengan suara yang keras. Tetapi gereja Tuhan, suara yang keras tidak ada gunanya jika saudaraku yang menaikkan doa bukan orang benar. Jika yang menaikkan doa adalah orang-orang berdosa, jika yang menaikkan doa adalah orang-orang yang saudaraku hatinya
saudaraku, menjauh dari Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, yang berdoa sebelum Elia bukan 450 Nabi Baal. Saudaraku, bandingkan 450 dengan 1 orang. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Wahyu berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun karena engkau taat kepadaku, lihatlah aku yang akan membukakan pintu bagimu. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan, saudaraku, hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Alkitab berkata gereja Tuhan, lalu Elia, saudaraku, dia memperbaiki mezbah Tuhan. Dan waktu Elia memperbaiki mezbah Tuhan, apa yang terjadi? Ada api yang turun, saudara gereja Tuhan, sebagai lambang kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah hadir, maka mujizat, kedahsyatan, keluar biasa terjadi. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu orang Israel, saudaraku, mereka melihat itu dan mereka bersujud dan menyembah, dialah Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara lihat ayat setelah ini, saudaraku, Elia berdoa. Dan setelah Elia berdoa, hujan turun, langit terbuka. Saudaraku, hujan turun atas Israel. Saudaraku, bertahun-tahun hujan tidak turun. Tapi ketika mezbah diperbaiki, saudaraku, hujan itu turun. Dan waktu hujan turun, apa yang terjadi? Saudaraku, ladang mereka diberkati. Saudaraku, ladang mereka menghasilkan dan berbuah yang lebat. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana mungkin saudara dan saya panen? Bagaimana mungkin kita bisa berbuah yang lebat? Saudara gereja Tuhan, kalau hati kita belum dipulihkan, hati kita belum disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa itu mezbah? Saudara lihat Kejadian 12 ayat 7. Mezbah adalah tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Haleluya. Kejadian 12 ayat 7. Amin. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada nenek moyang kita Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara gereja Tuhan, lalu Abraham, setelah peristiwa itu dia segera mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara gereja Tuhan, waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham, Alkitab berkata segera, ini yang Abraham lakukan. Dia bersegera mendirikan mezbah, karena di sanalah Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat di mana kita memanggil dan berseru kepada nama Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 8. Mezbah bukan saja tempat manusia, perjumpaan manusia dengan Tuhan, tetapi tempat di mana kita memanggil dan berseru kepada nama Tuhan. Kejadian 12 ayat 8. Haleluya. Kejadian 12 ayat 8. Amin. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Kemudian ia pindah ke pegunungan sebelah Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Amin. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan Lalu Abraham mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. dan memanggil nama Tuhan. Dan saudaraku, Abraham memanggil nama Tuhan. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat di mana Tuhan menerima persembahan dari seseorang dan Tuhan membuat perjanjian dengan orang itu. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 23. Mezbah adalah tempat di mana Tuhan menerima persembahan dari seseorang dan Tuhan membuat perjanjian dengan orang itu. Kejadian 8 ayat 20 sampai 23. Kejadian 8 ayat 20. Amin. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram. dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Nuh mengambil beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Alkitab berkata bagaimana Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Bapak Ibu gereja Tuhan, jangan anggap enteng mezbah. Ketika Tuhan mencium korban bakaran itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, berfirmanlah Allah di dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah yang jahat dari kecilnya.
Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, Tuhan berfirman, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu gereja Tuhan, dengan kata lain, Tuhan akan memberkati. Waktu ada Nuh yang membangun Misbah, waktu ada Nuh yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat sebelumnya berkata, saudaraku, terjadi, haleluya, terjadi penghukuman oleh karena manusia selalu kecenderungan hatinya berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Tetapi di antara banyak orang yang berbuat jahat, ada satu yang spesial. Ada Nuh yang taat. Saudaraku, Tuhan suruh Nuh bangun bahtera. Saudaraku, Nuh taat. Saudaraku, bagaimana Nuh membangun bahtera di atas gunung itu bukan perkara yang mudah. Tetapi saudaraku, Nuh, dia taat kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan waktu mencium korban bakaran itu, saudaraku, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk, dengan kata lain, aku akan memberkati. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Lihat Alkitab saudara sebentar, Kejadian pasal 13. Haleluya, 14-18. Kita belajar kepada Abraham. Ketika Tuhan, saudaraku, berfirman kepada Abraham, ketika Tuhan berkata, Abraham, pandanglah, tempat itu semuanya akan menjadi milikmu. Saudaraku, Abraham selalu mengutamakan Tuhan. Dia membangun Mesbah. Kejadian pasal 13 ayat 14-18. Haleluya. Kejadian 13 ayat 14. Amin. Setelah Lot berpisah daripada Abram, Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Bapak Ibu gereja Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan ke selatan. timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, Seluruh negeri itu akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lanjutkan terus, haleluya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lanjutkan terus. Bersiaplah, Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, jalanilah negeri yang luas itu menurut panjang dan lebarnya. sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Waktu Allah berfirman, Abraham, tempat ini akan kuberikan kepadamu. Waktu Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, keturunanmu akan begitu banyak. Saudara gereja Tuhan, Abraham menjadikan Tuhan itu yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Saudaraku, ini yang pertama Abraham lakukan. Abraham segera membangun mesbah. Maka saudaraku, kemarin dalam ibadah doa fajar saya sampaikan, bukan kepadamu hatiku terpikat, tapi kepada nenek moyangmu hatiku terpikat. Ini berbicara bagaimana Abraham, saudaraku, punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan. Saudaraku, ini bukan perkara yang mudah. Sebelumnya Abraham bersama dengan Lot, dan saudaraku, Lot memilih, saudaraku, haleluya, tempat yang subur. Dengan kata lain, saudaraku, haleluya, bagaimana keponakannya sendiri mencurangi Abraham. Tetapi yang hebat, yang luar biasa, saudaraku, tiba-tiba Allah hadir memberkati Abraham. Allah berkata, Abraham, pandanglah Abraham, timur, barat, utara, selatan, semuanya itu kuberikan kepadamu. Bukan cuma itu, Abraham, keturunanmu akan begitu banyak seperti debu tanah banyaknya. Dan apa yang terjadi? Waktu Allah berfirman, waktu Allah memberkati, saudaraku, Abraham membangun mesbah. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya bulan Agustus ini Anda akan sangat diberkati Tuhan, berbuah yang lebat. Bapak Ibu gereja Tuhan, jangan sampai setelah engkau diberkati berlimpah-limpah, jangan sampai setelah engkau bertambah kuat, hatimu berubah setia. Biarlah Anda dan saya gereja Tuhan, semakin engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah engkau dan saya seperti Raja Daud. Raja Daud, dia masuk ke rumah Tuhan, lalu dia sujud menyembah dan berkata, siapakah aku Tuhan dan siapakah keluargaku?
sehingga Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Joel pasal yang kedua ayat 13, pentingnya saya dan saudara hari-hari ini, saudaraku, koyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena saudaraku, haleluya, hati kita adalah perkara yang sangat penting bagi Tuhan. Joel pasal yang kedua ayat 13, hati saudara harus dipulihkan, hati saudara harus disembuhkan. Karena Tuhan itu mau, saudaraku, hati kita selalu baru di hadapan Tuhan. Joel 2:13, haleluya. Yoel 2 ayat 13. Amin. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang. Sebab Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar. Dan berlimpah kasih setia. setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Dan Tuhan itu menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu gereja Tuhan, koyakkan hatimu. Perkara hati adalah perkara yang sangat penting. Bahkan saudaraku, dalam kitab Tawarik berkata, dan umatku yang merendahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengarkan doa mereka. Bapak Ibu gereja Tuhan, apa sih yang menghalangi doa kesembuhan? Apa yang menghalangi doa ketidaksetiaan? Apa yang menghalangi doa ketidaktaatan? Apa yang menghalangi doa pemberontakan? Apa yang menghalangi doa kenajisan? Bapak Ibu gereja Tuhan, maka 2 Tawarik pasal 7 Alkitab berkata, baca Bu Belinda, haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Bapak Ibu gereja Tuhan, rendahkan dirimu, merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga. Maka aku akan mendengar dari surga. Dan mengampuni dosa mereka. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu gereja Tuhan, ada 450 Nabi Baal yang berdoa. Mereka berdoa dengan suara keras, tetapi saudara gereja Tuhan, mereka tidak bisa mendatangkan api. Mereka tidak bisa mendatangkan Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, sia-sia mereka berdoa. Tapi ada seorang man of God, ada seorang yang hatinya tulus, ada seorang yang berkenan, yang bernama Elia. Waktu dia berdoa, api turun dari langit. Gereja Tuhan umat yang diberkati, saya percaya pokok-pokok doa Bapak Ibu akan berubah menjadi kesaksian yang besar. Saudaraku, mari bawa hati saudara kepada Tuhan hari-hari ini. Karena Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan hari-hari ini, di dalam pelayananmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu. Engkau akan melihat Tuhan. Waktu saudara taat, mujizat kedahsyatan akan terjadi. Matius pasal 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena mereka akan melihat Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kesucian itu juga bicara ketaatan. Waktu saudara taat kepada firman Allah, maka saya percaya mujizat kedahsyatan akan terjadi dalam hidup saudara. Maka Bapak Ibu, pentingnya hati kita harus diperbaiki. Hati kita, saudaraku, harus disembuhkan. Perhatikan Mazmur 108. Haleluya. Ayat 1-4. Tatkala Daud, saudaraku, berbuat dosa, dia membunuh Uria, dia berzina dengan Batseba. Itu membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka. Tetapi yang hebat, yang luar biasa, Daud segera bertobat dan tidak melakukannya lagi. Dalam Mazmur 108 ayat 1-4. Haleluya, haleluya. Mazmur 108 ayat 1-4. Amin. Nyanyian Mazmur Daud. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Daud berkata, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Daud berkata, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mari hari-hari ini Anda dan saya harus banyak memuji Tuhan, banyak menyenangkan Tuhan, banyak memuji-muji Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya Bapak Ibu engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Mazmur 51 ayat 18 dan 19, saudara gereja Tuhan, Mazmur 51 ayat 18-19. Sekali lagi, waktu Daud dia berbuat dosa, saudaraku, Daud berkata,
Tuhan, bukan persembahan yang ini yang Engkau inginkan, tetapi jiwaku yang hancur. Itu yang Engkau mau. Mazmur 51 ayat 18-19. Haleluya. Mazmur 51 ayat 18. Amin. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sebab Tuhan itu tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu gereja Tuhan, maka saudaraku jangan bawa persembahan saudaraku karena rutinitas. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi hati yang bersyukur, hati yang sungguh-sungguh bertobat, iya itu yang Tuhan mau. Maka saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, belajar kepada Simson. Saudaraku, Alkitab berkata Simson, saudaraku, tidak sadar bahwa ia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana Simson menjalani, saudaraku, hidup di mana mezbahnya sudah begitu roboh. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 18, bagaimana Simson, saudaraku, mezbahnya sudah roboh. Lihat Alkitab saudara, Hakim-Hakim 16 ayat 18. Haleluya. Hakim-Hakim 16 ayat 18. Amin. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, bagaimana Simson, saudaraku, mencurahkan isi hatinya kepada musuh, kepada Delila. disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Amin. Katanya, Sekali ini lagi datanglah kemari, sekali ini datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. sebab Simson telah mencurahkan isi hatinya kepada Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Amin, lanjutkan terus, haleluya. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Alkitab berkata, saudaraku, seorang yang diurapi Tuhan, dia tidur di pangkuan Delila. Dan saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan, lanjutkan terus, haleluya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Amin. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Alkitab berkata, Simson yang tadinya hebat, diurapi, dahsyat dan luar biasa ditundukkan oleh perempuan itu. Lanjutkan. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kekuatan Simson telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Simson, Simson, orang Filistin menyergap engkau. Maka terjagalah dia dari tidurnya serta katanya, Saudaraku, terjagalah Simson dari tidurnya serta Simson berkata, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Oh, Simson berkata, saudaraku, seperti yang sudah-sudah. Dia merasa bisa, dia merasa mampu. Oh, aku pasti bebas. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tetapi Simson tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bapak Ibu gereja tersadari, kuasa yang ada padamu bukan berasal dari dirimu. Berkat yang ada di tanganmu bukan berasal dari dirimu. Kuasa yang ada padamu, napas yang ada padamu, apapun yang kita miliki semuanya datangnya dari Tuhan. Saudaraku, Simson, dia punya hubungan yang begitu rusak dengan Tuhan. Dia tidak sadar kalau dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa bahwa kekuatannya selama itu datangnya dari dirinya. Maka saudaraku gereja Tuhan, dia sudah tidak takut akan Tuhan. Dia menceritakan, saudaraku, rahasia bagaimana dia diurapi kepada Delila. Bahkan Alkitab berkata dia mulai tidur di pangkuan Delila. Apa yang terjadi gereja Tuhan? Ketika dia berdoa, saudaraku, dia nggak sadar kalau ia sudah ditinggalkan Tuhan. Akhir dari cerita ini kalau saudara lihat, Simson ditangkap, kedua matanya dicongkel, dan dia dijadikan, saudaraku, jadi badut, jadi pelawak. Seorang yang tadinya, saudaraku, melakukan perkara-perkara yang hebat, menjadi pelawak. Kedua matanya dicongkel. Mengapa? Ia ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, tema khotbah hari ini memperbaiki mezbah. Perbaiki mezbah, saudara. Saudara gereja Tuhan, setiap pagi kita ada ibadah doa fajar, dan malam kita ada mezbah malam. Saudaraku, mengapa saya katakan mezbah malam? Karena saya percaya waktu saudaraku, Anda dan saya gereja Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23:25. Tuhan akan memberkati roti makananmu. Tuhan memberkati air minumanmu. Dan Tuhan, saudaraku, akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kamu. Dengan kata lain, saya percaya semua jemaat akan sehat dan umur panjang. Semua jemaat
bisnismu akan diberkati, keuanganmu akan diberkati, hidupmu akan diberkati. Waktu Anda dan saya memperbagi mesbah di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Angkat tangan saudara, Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan, Roh-Mu menolong kami hari ini, supaya hati kami kembali kepada Tuhan, supaya kami beribadah kepada Tuhan, seperti Elia mendatangkan api dari langit. Tuhan, terima kasih. Seperti Nuh membangun mesbah, seperti Abraham membangun mesbah, biarlah kami gereja, kami umat-Mu ya Tuhan, hari ini kembali kepada Tuhan. Karena kami percaya melalui darah Yesus Kristus kami bisa beribadah kepada Allah. Melalui darah Yesus Kristus kami diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Apakah Bapak Ibu percaya roti tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Saya percaya Bapak Ibu, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Doa dalam bahasa roh, hura laba syika takiara dalama. Hera nalama syika takiara nalama ya. Mari Bapak Ibu, perbaiki mesbah kita di hadapan Tuhan. Perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mula, kembali kepada kasih yang mula-mula. Percaya, waktu hati kita dipulihkan, hati kita disembuhkan, maka mujizat kedahsyatan keluar biasaan akan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan curahkan hati yang baru, hati yang bertobat, hati yang mengasihi Tuhan di antara kami. Semakin kami diberkati, semakin rendah hati, semakin mengasihi Engkau dengan dahsyat luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur, persembahan khusus bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan saudaraku bawa yang terbaik. Kita percaya bahwa persembahan saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ada satu pengumuman, Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, setiap pagi kita ada mesbah pagi jam 5 dan malamnya ada mesbah malam. Saudaraku, saya melihat banyak mujizat dari umat Tuhan yang selalu setia membangun mesbah. Ada perkara-perkara yang hebat, perkara yang luar biasa, kesembuhan mujizat terjadi. Saudaraku, saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita bangkit berdiri, angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin. Shalom, God bless you. Tuhan memberkati.
Tuhan.